my channel. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana caranya mendapatkan hasil video yang bagus, hasil video yang terang, hasil video yang lebih jelas dan gak blur sama sekali. Karena kemarin ada yang tanya bagaimana sih cara bikin videonya kok bisa terang, bisa jelas, bisa bagus. Kemudian apa pakai kamera atau hanya menggunakan HP. Nah, di sini aku bakal kasih tahu caranya dari awal sampai akhir. Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe channelku dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan dengan video terbaruku. Oke guys, jadi di sini aku menggunakan beberapa peralatan dan nggak mungkin banget kalau misalnya hasil video terang ini aku nggak menggunakan ring light. Jadi di sini aku menggunakan ring light dan ring light itu udah pernah aku review. Di sini udah aku kasih pinnya. Kemudian di sini aku juga hanya menggunakan handphone. Nah, handphone yang aku gunakan yaitu handphone Oppo Reno 4S. Sebenarnya kalau kalian mengambil videonya nggak benar, itu juga bakal salah atau hasil videonya itu nggak bagus. Nah, caranya supaya aku bisa mendapatkan video yang bagus, di sini kalian bisa gunakan dua cara, menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Nah, karena di sini aku nggak nge-review, jadi aku biasanya pakai kamera depan karena lebih mudah ketika aku melihat ekspresiku, ketika aku melihat posisi kameranya tuh udah bener atau belum, kemudian background. Ada nggak sesuatu yang mengganggu di background itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika aku akan mereview suatu barang, biasanya aku menggunakan kamera belakang. Ketika aku akan tag video, aku harus menyiapkan satu background yang kira-kira pilih background yang bagus dengan suasana ramai atau pilih background yang sekalian terang gitu atau nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi di sini aku pilih background yang seperti ini, background putih, nggak ada motifnya sama sekali, nggak ada pajangan-pajangan sama sekali. Nah, kemudian untuk cahaya yang ada di belakang aku ini, kuning di sini atau di kanan kiri sini ada cahaya kuning. Di sini aku cuma menggunakan tumbler nih kalau nggak percaya. Jadi di sini aku cuma gunain tumbler supaya di belakang aku itu ada cahaya yang bisa mengelilingi di sekeliling kepala. Jadi kayaknya tuh bersinar gitu ya, kesannya bersinar. Karena menurut aku pencahayaannya itu dapat ketika menggunakan tumbler. Jadi karena di sini aku nggak punya lampu yang bisa bagus, jadi di sini aku hanya menggunakan tumbler supaya ruangannya atau backgroundnya itu bisa lebih terlihat bagus. Kemudian kalau untuk kameranya, di sini kan aku sudah bilang tadi aku menggunakan kamera Oppo Reno 4S. Dan kalau video kayak gini aku menggunakan kamera depan. Nah, kemudian di kamera depan itu ada beberapa efek ya. Nanti di sini aku bakal kasih tahu efeknya. Ini seperti ini. Jadi di sini ada beberapa efek. Nah, kalian bisa pilih tuh dari efek 1 sampai berapa ini ya. Nah, di situ yang efeknya biasa aku gunakan di efek yang kedua. Karena kalau aku menggunakan efek yang kedua itu bukan berarti aku menghilangkan kok biar mukanya kelihatan glowing atau biar mukanya terlihat jelas, bukan. Karena menurut aku cahayanya yang pantas itu kayaknya efek yang kedua ini sih. Biasanya aku menggunakan efek yang kedua. Kalau udah nyiapin background yang pas, kemudian taruh HP-nya itu di tempat yang pas. Nah, kalau aku kayak gini tuh aku taruhin di depan gini. Kemudian aku udah kasih tripod beserta ring light. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini aku kena iseng-iseng foto dan nggak sengaja hasil fotonya bagus. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ini kameranya kan kelihatan, berarti aku pakai kamera depan. Nah, kemudian posisi HP-nya tuh ya di tengah-tengah ring light itu. Pilih cahaya yang pas, jangan pakai cahaya yang kuning ya. Nah, di sini aku kan menggunakan ring light yang 3 warna. Jadi ada warna putih, putih terang, ada putih kebiru-biruan, dan ada warna kuning. Di sini yang sering aku gunakan itu warna putih, putih terang yang biasa. Karena nanti warnanya tuh netral gitu di muka kita. Nah, kemudian kalau udah pilih backgroundnya, kemudian ring light-nya juga udah diposisikan yang benar. Backgroundnya udah, ring light udah, cahaya di belakang aku ini udah. Kemudian jangan lupa untuk suaranya lantang. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa suara lantang, kalian bisa sediakan mic ya. Mic yang biasanya ditempelin di sini. Sebenarnya kemarin itu aku udah sempat beli mic yang bisa ditempelin di sini tuh ya, mic yang kecil itu. Tapi nggak bisa digunakan. Aku juga nggak tahu, udah tanya ke pihaknya, tapi nggak bisa digunakan. Jadi aku nggak bisa share linknya. Nah, jadi biasanya aku ngedit audionya atau ngedit suara aku itu nanti di aplikasi KineMaster.
Aku biasanya mengedit aplikasi itu di KineMaster. Kalau awal-awal biasanya aku menggunakan laptop, tapi sekarang laptopnya udah agak lelet dan aku agak kurang sabar, jadi aku menggunakan handphone juga di aplikasi KineMaster. Kalau misalnya aku review, itu kan aku biasanya menggunakan kamera belakang. Kenapa kok aku menggunakan kamera belakang? Karena kalau menggunakan kamera depan, tangan kanannya itu akan kebalik. Ini tangan kanan aku, tapi ketika kalian lihat pasti ini kelihatannya tangan kiri. Jadi kalau aku nge-review, aku harus menggunakan kamera belakang. Kemudian bagaimana caranya? Kamera belakang nanti nggak kelihatan dong. Kita pas nggak di tengah, atau nanti kita takutnya kayak waktu itu ya, aku pernah bikin nih di video ini, udah aku bikin ini. Jadi di situ aku nggak sengaja nyenggol tripod, alhasil video itu kepala aku agak potong sedikit gitu. Nah, jadi caranya kalian bisa gunakan kaca. Kalian pasang tripod di depannya gitu, nah belakangnya nanti dikasih kaca. Jadi kalian bisa ngeliat posisi kalian. Oh, HP-nya posisinya seperti ini. Jadi ketika kalian akan mulai videonya, kalian sudah bisa memposisikan posisiku udah pas di tengah, seluruh badan atau setengah badannya itu udah kelihatan dan cahayanya nggak berlawanan. Jadi seperti itu. Kalau di HP Oppo Reno 4F ini biasanya aku videonya menggunakan yang ultra lebar. Tampilannya seperti ini. Jadi di bagian video ini kan ada 3 titik ya. Oh, 4 titik, sorry. Biasanya kalau kita membuka aplikasi video, yang tampil itu langsung ke titik yang nomor 2. Nah, jadi di sebelah kiri itu ada 1 titik, sebelah kanannya masih ada 2 titik. Kalau di titik yang kita buka kamera itu kan langsung di titik yang nomor 2. Nah, di titik nomor 2 itu artinya perbesar 1 kali. Jadi hasil video kalau menggunakan titik yang kedua itu lebih blur. Kemudian kalau kita ke titik yang sebelahnya itu zoomnya 2 kali. Itu berarti kan lebih dekat lagi, lebih besar dan lebih agak blur lagi sih. Sebenarnya nggak blur, cuma aku kurang suka. Nah, kalau yang di titik yang paling kanan itu perbesar 5 kali. Nah, yang biasa aku gunakan yaitu aku menggunakan titik yang paling ujung sebelah kiri. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, coba dibandingin ya. Ini di titik yang 1 kali dan di titik ultra lebar. Nah, jelaskan. Jadi kalau di titik yang ultra lebar itu view-nya lebih jauh, lebih lebar ya tentunya karena namanya udah ultra lebar. Kemudian hasil videonya itu lebih terang, lebih jernih. Sama aja dengan bagian foto. Ketika kita klik di bagian foto, maka yang akan tampil itu diperbesar 1 kali, bukan di ultra lebar. Tetapi kelemahannya di bagian ultra lebar yaitu ketika digunakan dia tidak bisa menghidupkan flash. Jadi flashnya itu otomatis mati atau nggak bisa dihidupin. Maka dari itu kalau misalnya menggunakan ultra lebar, kita harus sediakan ring light jika kalian melakukan perekamannya itu malam hari. Tapi jujur sebenarnya aku dari awal aku beli HP ini, itu sekitar bulan Oktober sampai sekitar bulan November itu aku nggak tahu kalau ada ultra lebar. Yang aku tahu ya udah aku foto menggunakan zoom 1 kali karena memang yang langsung tampil itu kan 1 kali. Nah, yang bikin aku penasaran ketika aku searching atau aku melihat hasil foto dari temen yang ternyata HP-nya itu juga sejenis, tapi hasil fotonya lebih terang, lebih cerah dan lebih bagus, lebih bokeh. Nah, dari situ kemudian aku penasaran dan aku tertarik banget untuk cari-cari gimana sih caranya kok nggak ketemu. Nah, setelah aku coba, oh ternyata baru ketemu. Jadi setelah hampir 1 bulan atau hampir 2 bulan itu aku baru menemukan ternyata begini caranya mengambil posisi foto dan posisi video yang benar, yaitu menggunakan ultra lebar. Kemarin juga ada temen aku yang tanya, kamu tag videonya pakai apa sih? Pakai kamera ya? Atau pakai HP? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau pakai HP karena hasilnya itu bagus, hasilnya itu terang. Jadi bisa aku jawab, aku menggunakan HP ini. Kemudian dia itu sharing, aku menggunakan HP ini loh, bisa nggak ya? Kemudian aku ceritain, jadi aku menggunakan ultra lebar dan ternyata dia sama juga kayak aku, dia nggak nemuin mode ultra lebar itu. Jadi coba cek di HP kalian, kali aja ada mode ultra lebar. Karena menurut aku hasil fotonya itu view-nya lebih jauh dan lebih terang. Nah, di sini aku bakal kasih tahu tempat tag video aku di balik layar. Kalian pasti nggak nyangka banget ternyata tempat videonya kayak gini. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, ini dia sebenarnya tempat yang biasanya aku gunakan tag untuk video teman-teman. Nih kita lihat dari lebih jauh view-nya. Di sini udah ada tripod aku berserta ring light-nya. Kemudian di sini aku juga udah nyediain lampu.
yang kira-kira lampu ini akan bersinar di ujung kanan kiri aku ketika aku tag video. Jadi kalau misalnya tag video aku itu ada yang bersinar di bagian ujung kanan ataupun kiri, itu menggunakan lampu tumbler ini yang aku sengaja taruhin di teras gitu. Kok di teras, di lantai maksudnya. Aku taruhin di lantai gitu, aku tata rapi supaya cahayanya itu mantul ke atas. Nah, kalau di sini aku gunakan kamera depan, jadi kan view-nya lebih dekat tuh ya. Jadi walaupun seperti ini, kayaknya deket banget kayak gini, itu lampunya tetap mantul atau cahayanya tetap kelihatan. Nah, ini tampilan dari samping nih teman-teman. Kira-kira tampilannya seperti ini nih. Jadi di sini aku gunanya di sini nih. Ini ring light aku. Jadi ini biasanya HP-nya aku taruh di sini nih. Kemudian ini lampunya udah aku hidupin, aku taruh di bagian bawah ke sini. Di sini bahkan ini aku taruh di bagian horden aku supaya dia bisa kembali ke atas ini. Usahakan ini ketika kembali ke kursi itu nggak gantung, jadi nggak kelihatan di sini. Nah, kemudian aku taruh deh di belakang kursi ini. Jadi ini tempat yang aku gunakan untuk tag video atau tag video aku di balik layar kayak gini. Jadi oke guys, jadi itu tadi cara aku tag video menggunakan HP supaya hasilnya itu lebih bagus, lebih terang dan lebih jernih. Jadi aku hanya menggunakan HP ya, aku nggak menggunakan kamera. Ini aku cuma menggunakan HP dan HP yang aku gunakan biasanya alat-alat atau aplikasi edit video yang aku gunakan itu sudah aku cantumkan di deskripsi video ini. Nah, kalau kalian juga ingin beli tripod atau ring light yang seperti aku pakai ini, kan bisa langsung klik linknya yang ada di deskripsi. Nah, tripod dan ring light ini aku beli juga murah dengan harga 75.000. Hasilnya bagus kok. Yang penting kita pas untuk naruh atau penempatannya itu kita pas. Oke guys, jadi cukup itu dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga video kalian selanjutnya bisa lebih bagus